Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi bersama saya Fikari Sonia dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini yaitu dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Yang akan jadi bahan renungan kita saya ambil dari ayat 8 yang saya bacakan demikian. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Saya mengambil tema dalam renungan kita pada hari ini yaitu masa depan sungguh ada. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan dari penulisan kitab Yehezkiel yaitu mengisahkan bagaimana perjalanan Nabi Yehezkiel yang mana ia dipakai Allah untuk menyampaikan kehendak Allah atas umat Israel. Nubuat-nubuat yang disampaikan Yehezkiel berisikan banyak sekali peringatan akan seruan agar bangsa Israel berhati-hati di dalam kehidupan mereka yang senang hidup di dalam dosa. Namun di dalam nubuat Yehezkiel, Allah juga memakai ia untuk menyampaikan bahwa Allah tetap mengasihi umat-umat Israel pada masa itu, yang mana di dalam penderitaan mereka pun akan ada janji keselamatan dan juga pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, sebelum kejatuhan bangsa Israel dan pembuangan ke Babel, Yehezkiel seringkali menyampaikan peringatan-peringatan akan kejatuhan bangsa Israel. Namun seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel memang adalah bangsa yang berisikan orang-orang yang keras hati. Dan mereka tidak mau mendengar akan seruan peringatan yang telah disampaikan dari Nabi Yehezkiel. Maka dengan demikian tidak heran bangsa Israel pun mengalami pembuangan ke Babel. Jika kita membandingkan, Bapak Ibu boleh melihat di dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 11, di sana dikatakan bangsa Israel ini menjadi hamba kepada Raja Babel itu selama 70 tahun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah di dalam peringatannya melalui Yehezkiel tentu menghendaki agar bangsa Israel ini kembali bertobat dan segera menyadari diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang salah dan lebih senang hidup di dalam dosa. Allah menghendaki mereka untuk segera kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya, bangsa Israel lebih memilih mengalami murka yang datang dari Allah. Namun walaupun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah di dalam penghakimannya kepada bangsa Israel pada saat itu, di dalam rasa murka atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada umat pilihan Allah. Allah tetap menunjukkan pemeliharaan yang setia kepada bangsa Israel. Walaupun demikian, Allah tetap menunjukkan melalui nubuat-nubuat bahwa ada janji keselamatan, ada pemulihan, ada pemeliharaan atas bangsa Israel, bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ini membuktikan bahwa walaupun Tuhan menghukum umat manusia, walaupun Tuhan menunjukkan kemurkaannya sehingga bangsa Israel harus menjadi hamba kepada Raja Babel, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih setianya. Maka melalui firman Tuhan pada malam hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk merefleksikan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jika Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel sejak zaman dahulu mungkin sampai saat ini, pun Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana jika pergumulan yang kita alami beberapa hari yang telah lalu ataupun di masa lampau, dan mungkin saja kita hari ini mengalami pergumulan,
Bisa saja Tuhan memberikan kita suatu peringatan bahwa kita diminta untuk berjaga-jaga akan masa yang akan datang. Bisa saja masa yang akan datang ini membawa peristiwa yang baik ataupun yang buruk. Walaupun demikian, baik atau buruknya hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, hendaklah kita terus berwaspada untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Karena akan alangkah lebih baiknya bahwa jikalau kita berjaga-jaga di dalam kehidupan ini, selain berjaga-jaga kita juga diminta untuk terus berdoa dan berpengharapan. Dan di luar daripada itu, jikalaupun Tuhan memberikan kita masa depan yang baik, dan jika Tuhan telah mendengar segala doa dan pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa kita minta dipulihkan dan ditolong di dalam kehidupan ini, maka satu hal yang perlu kita lakukan, ialah kita harus bersukacita. Sama seperti pada ayat yang ke-8 yang telah saya baca. Gunung-gunung Israel akan bertunas kembali. Artinya bahwa masa depan sungguh ada. Dan masa depan pasti akan terjadi bagi setiap orang yang sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur bagimu ya Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Syukur bagi Tuhan karena terus memelihara kami. Nafas hidup masih Tuhan berikan. Sepanjang hari ini pun Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini, kiranya kami diperingatkan kembali. Kiranya kami boleh merenungkan kembali bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam segala sesuatu yang boleh kami alami, baik buruknya yang kami rasakan sampai pada hari ini, Tuhan menyediakan hari yang baik, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Ajarkan kami terus untuk berpengharapan, ajarkan kami terus untuk berjaga-jaga, ajarkan kami terus untuk yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Kami serahkan istirahat malam kami serahkan masa depan kami juga bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.